Saya membuka internet, saya membuka Google, saya menemukan bahwa ada satu tulisan di Warta Ekonomi, saya MKC dihajar habis, CS Habib Rizik tebar ancaman. Dosen UI langsung ngatain pengecut. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengambil bagian di ladang pelayanan, di ladang penginjilan, bisa membantu teman-teman yang melakukan penginjilan di pedalaman, di daerah-daerah terpencil. Tidak salahnya kita yang sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan membantu dan mensupport serta mendukung penginjilan di pedalaman. Di pedalaman itu hampir tiap hari masuk pekerja asing. Hampir tiap hari masuk guru-guru palsu. Mereka mengacau balaukan anak-anak Tuhan yang minim akan pengetahuan Alkitab. Ketika mereka kacau balaukan pengetahuan mereka, pikiran mereka dimasukkan dengan ideologi guru-guru palsu itu, sehingga dengan mudah pemuda-pemudi kita di pedalaman masuk ke jurang, Bapak Ibu, masuk ke agama seberang. Ketika mereka masuk ke agama seberang, Bapak Ibu, apa yang terjadi berikutnya? Ketika mereka pulang ke rumah, mereka tidak mau makan di rumahnya. Kalaupun mereka makan, mereka tidak mau memakai piring orang tuanya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa orang tuanya itu sudah kafir. Nah, siapa yang memberikan informasi ini kepada mereka? Kenapa anak pemuda-pemudi, remaja kita memahami dan mengerti bahwa orang tuanya kafir? Karena sudah dimasuki dan sudah diracuni pikirannya dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Nah, tanpa saya sadari Bapak Ibu, setelah saya membuka internet, saya membuka Google, saya menemukan bahwa ada satu tulisan di Warta Ekonomi, usai MKC dihajar habis, CS Habib Rizik tebar ancaman. Dosen UI langsung ngatain pengecut. We Online Jakarta, dosen Universitas Indonesia UI Ade Armando merespon pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin yang mengingatkan usai Muhammad Kece, Ade Armando hingga Abu Janda akan menjadi sasaran eksekusi umat Islam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, terutama sekali para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, dan umumnya kepada seluruh Kristuber ataupun umat Kristen dimanapun berada, dan kepada para penginjil pendeta, kita harus lebih berhati-hati di dalam menyampaikan Injil, di dalam menyampaikan kebenaran. Walau ditebarkan ketakutan di media sosial di mana-mana, kita perlu juga memahami dan mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita. Ketika roh Tuhan ada di dalam diri kita, siapa yang bisa melawan kita? Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, roh Tuhan juga yang memberikan penghiburan kepada kita, roh Tuhan yang juga yang memberkati kita, roh Tuhan juga yang membimbing kita, dan roh Tuhan juga mengingatkan kita harus selalu hati-hati. Yesus 2000 tahun yang lalu berkata, Pendi, teman-teman yang lain, atau penginjil-penginjil yang lain, Kristuber yang lain, apologet yang lain, kamu ini ya, kalian ini ya, kuutus seperti domba di tengah serigala. Maka hati-hati kamu, supaya kamu jangan sampai menjadi target mereka, sehingga mereka menerkam kamu. Hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati di dalam menuliskan kata demi kata di media sosial. Karena ada banyak sekali singa-singa yang kelaparan di samping kalian.
di daerah kalian, sekitar kalian. Mereka selalu siap kapanpun menerkam kalian. Maka dari itu berhati-hatilah, kata Yesus. Kamu harus cerdik ya Pendi, dan kamu harus tulus. Sampaikan kepada teman Kristuber dan apologet-apologet yang lain. Sehingga di dalam berapologet selalu utamakan nilai ataupun norma-norma Alkitab, norma-norma kekristenan. Memang Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap anak-anak yang percaya kepadanya, roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Ingat Bapak Ibu, tebaran kebencian, tebaran ketakutan, pemecah belah, sebenarnya siapa sih yang memulai awalnya? Awal memulainya siapa sih? Kita tahu semua Bapak Ibu. Bagaimana Yahya Waloni dengan gampangnya menghina kekristenan, dengan bebasnya menghina Tuhan Yesus, dengan bebas dan membara-bara dia menghina iman kekristenan. Bahkan dia katakan Roh Kudus, dengan Roh Kudus Yesus mati di salib. Dia katakan hal-hal yang sangat tidak enak didengar. Seperti kata-kata yang keluar dari mulut Yahya Waloni itu adalah kata-kata orang yang tidak punya agama sedikit pun, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya Tuhan. Kalau memang dia dikatakan orang yang punya iman, orang yang punya Tuhan, apakah Tuhan Yahya Waloni, imannya Yahya Waloni, mengajarkan untuk menghina orang yang tidak seiman, yang tidak sepaham, yang tidak seakidah dengan dia? Saya rasa tidak. Tetapi kita melihat bagaimana Yahya Waloni bencinya kekristenan. Ada orang yang berkata hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh MKC, apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC, itu bisa menjadi pemecah belah umat beragama. Nah, sementara orang yang sama tidak pernah mau melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Yahya Waloni, apa yang disampaikan oleh UAS Ustadz Abdul Somad, apa yang disampaikan oleh Nababan, apa yang disampaikan oleh Munsir Sitomorang. Setiap khotbah mereka, ceramah mereka, Bapak Ibu, pidato mereka selalu mengutip firman Tuhan, mengutip Alkitab. Menghina ketika mereka membaca Alkitab. Mereka tafsirkan Alkitab seenak udel mereka, dan mereka mengolok-olok apa yang mereka bacakan itu. Tetapi kita umat Kristen tidak pernah berkata mereka lagi memecah belah agama, memecah belah umat, meneror. Tidak pernah kita berkata mereka lagi mengujar kebencian, tidak pernah Bapak Ibu. Tetapi mereka dengan mudah berkata Bapak Muhammad Kece dan teman-temannya lagi memecah belah umat beragama yang sudah dibangun sedemikian rupa akhir-akhir ini. Bapak Ibu tahu, Ustadz Nababan itu setiap khotbah dia selalu menghina Alkitab. Nah, maka firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau dihina, kamu jangan menghina. Kalau kamu tidak mau dihakimi, kamu jangan menghakimi. Karena semua penghakiman itu adalah hakku. Dan apa yang kau ukurkan untuk orang lain, maka dengan ukuran yang sama akan diukurkan kepadamu. Ketika Anda menghina, menjelek-jelekkan iman, akidah, agama orang lain, percayalah dan ketahuilah, agama Anda akan diolok-olok dan bahkan menjadi bahan tertawaan. Lihat saja sekarang Bapak Ibu, mereka bukan saja meneror umat Kristen, tetapi orang Islam pun mereka teror. Apabila ada orang Islam yang tidak sepaham, sepemikiran, sepemikiran dengan mereka teror, mereka ancam. Buktinya Bapak Ibu, Abu Janda yang selalu menentang FPI yang selalu menentang alumni PA, alumni 212, diteror, dihina, dicaci maki, dikata-katain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perlu sekali kita menunjukkan norma-norma Alkitabiah kepada mereka Bapak Ibu. Kontan saja Bapak Ibu, Bang Ade Armando mengecam pernyataan orang dekat Habib Rizik Syihab ini. Si pengecut novel Bamukmin dari geng Kadrun 212 mengingatkan bahwa Ade Armando mungkin akan menjadi sasaran eksekusi berikutnya oleh umat Islam, katanya. Selasa tanggal 21 bulan 9 tahun 2021
21. Katanya setelah Muhammad Kecil dieksekusi, target berikutnya mungkin Ade Armando dan Abu Janda. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengecut kok gitu-gitu amat tambahannya. Sebelumnya, novel juga mendesak pihak kepolisian untuk memproses para penista agama lainnya seperti Sukmawati, Soekarno Putri, Abu Janda, Gus Muafik, dan Ade Armando. Kenapa novel tidak pernah mengecam atau mendesak pihak kepolisian bagaimana Munzir Sitomorang menista agama yang tidak seiman dengan dia, menista agama Kristen. Bagaimana Ustadz Nababan menghina kekristenan. Bagaimana UAS, Ustadz Abdul Somad menghina kekristenan. Bagaimana ustadz-ustadz yang lain menghina kekristenan. Kainama menghina kekristenan. Kenapa tidak pernah mendesak pihak kepolisian untuk memproses Ustadz Nababan, Munzir Sitomorang, Abdul Somad, Kainama, Felix Xiao, Sanihu Munir, ada banyak lagi Bapak Ibu, tidak sanggup kita hitung. Mereka mendesak kepolisian untuk memproses penista agama yang tidak sepaham, yang tidak sepemikiran dengan mereka. Apabila sepemikiran dengan mereka, sekalipun jelas-jelas mereka menghina, menistakan agama lain, mereka tidak mau peduli Bapak Ibu. Nah ini kalau kita melihat sudah menjurus ke ranah politik, ini ada apa? Makanya saya senang sekali dengan cara pemikiran Bang Ade Armando. Beliau selalu mengedepankan akal. Beliau selalu berkata, beragamalah dengan akalmu, jangan beragama dengan hawa nafsu, tetapi beragamalah dengan akal. Menurutnya Bapak Ibu, bila kasus yang menyeret nama-nama tersebut tidak diproses, maksudnya Ibu Sukmawati, Soekarno Putri, Abu Janda, Gus Muafik, dan Bang Ade Armando, bila kasus yang menyeret mereka tidak diproses, maka dikhawatirkan umat Islam akan mengeksekusi mereka di jalanan. Saran saya, Islam itu terkenal dengan rahmatan lil alamin. Ya tunjukilah rahmatan lil alamin bagi sekalian alam. Jadi rahmat Islam itu harus ada di dalam hati setiap umat Islam, supaya orang-orang di luar agama Islam bisa melihat Islam yang sebenarnya, Islam yang benar-benar rahmat, Islam yang berdamai dengan orang lain, Islam yang berdampak positif dengan orang lain. Kalau mereka berkata bahwa di Indonesia ini mayoritas Islam, ya memang benar. Tapi kalau di dunia, Islam bukan mayoritas, tetapi minoritas. Sama dengan Kristen di Indonesia, minoritas. Tetapi di dunia, Kristen mayoritas. Kalau kita melihat firman Tuhan, saya heran sekali kepada mereka. Mungkin mereka tidak mau melihat firman Tuhan. Jangankan mereka melihat firman Tuhan, melihat Al-Quran saja mereka tidak mau. Di dalam salah satu surat Al-Quran, Allah berkata, jangan kamu mengolok-ngolok Tuhan orang lain. Jangan kamu menghina Tuhan orang lain. Nanti mereka akan membalas dengan lebih parah lagi. Sebagaimana saya katakan tadi, sebenarnya pemicu permasalahan awal itu dari mereka Bapak Ibu. Bagaimana Ustadz Abdul Somad dengan begitu menghina, mengolok-ngolok, dia bilang, haleluya, ada jin setan, ada jin Yesus di salib itu. Nah itu dia katakan. Nah begitu juga Nababan. Di depan umum dia berkata bahwa di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat porno. Kalau saya tunjukkan bagaimana di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sama, sebagaimana Nababan katakan, Anda terima tidak? Pasti tidak terima. Tapi nanti saya akan buktikan bahwa di dalam Al-Quran pun ada sebagaimana yang dituduhkan, sebagaimana yang dikatakan oleh si Nababan. Sukmawati, Abu Janda, menurutnya bila kasus yang menyeret nama-nama tersebut tidak diproses, maka dikhawatirkan umat Islam akan mengeksekusi mereka di jalanan. Sukmawati, Abu Janda, Muafik, Bang Ade Armando bisa saja dieksekusi di jalanan oleh massa. Di sel saja bisa lolos penganiayaan, apalagi di jalanan. Contohnya seperti dilansir Pojok 1 pada hari Senin tanggal 20 bulan 9 2021. Lanjutnya, ia menilai kemarahan umat Islam tersebut bisa cepat meluas bila para penegak hukum tidak sigap memproses.
Ini sudah main ancaman kalau saya membaca ini. Mereka sudah main ancam-ancaman. Mereka sudah mulai mengancam pihak kepolisian. Hal ini bisa saja akan meluas dilakukan penghakiman jalanan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang lain yang tidak diproses secara hukum dengan adil tegasnya. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana saya katakan tadi, sebenarnya kita harus beragama dengan akal pikiran. Rahmatan lil alamin itu bukan di mulut, tetapi harus ada di qalbi kita. Harus ada di qalbi kita, harus ada di hati kita. Sehingga orang-orang di luar Islam bisa melihat rahmatan lil alamin pada diri orang Islam. Jangan menghina agama orang lain. Jangan cepat-cepat berkata orang yang tidak seiman, yang tidak seakidah dengan kita itu, yang tidak seagama dengan kita itu, kita cepat-cepat katakan kafir, munafik. Sementara kita pun munafik. Nah, jadi sesama munafik jangan mendahului. Kita menghakimi orang, kita mengatakan orang lain, sementara kita pun berdosa. Kita menunjuk orang lain, sementara kita pun orang berdosa. Ingat dosa Adam. Sekali Adam melakukan kesalahan, semua kebaikan yang Adam lakukan itu tidak ada gunanya. Langsung diusir dari surga. Nah, sehingga kita butuh pribadi yang bisa membimbing kita ke surga. Para subscriber Penjit Nasional Injil Kabar Bahagia, pesan saya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Situasi boleh memanas, situasi boleh menakutkan, tetapi iman kita kepada Yesus tidak boleh surut sedikit pun. Harus lebih panas. Artinya apa Bang Pendi? Kobaran Roh Kudus, kobaran api Roh Kudus harus selalu ada di dalam hati kita. Sehingga api penginjilan itu kemanapun kita pergi, kita bawa api penginjilan. Sehingga orang yang bertemu dengan kita, orang yang berhadapan dengan kita, ada damai, ada sukacita, ada kesejahteraan. Kenapa? Karena ada api Roh Kudus yang kita bawa kepada mereka. Sehingga mereka pun yang suam-suam kuku, mereka yang biasa-biasa, Kristen yang biasa saja, bisa termotivasi dengan kekristenan yang kita miliki. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu harus mendengar firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran. Yakinlah dan percayalah, nama saudara dan saya sudah tertulis di Kitabul Hayah, di buku kehidupan. Ketika Tuhan memanggil, saudara harus cepat-cepat datang. Sebelum dia datang ke dunia ini yang kedua kali, saudara harus memastikan bahwa nama saudara dan saya sudah tertulis di Kitabul Hayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yeshua Hamasiah Ruach Kudus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.